Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel PSK pada sebuah koma. Apa kabar penikmat PSK dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen biar channel Pada Sebuah Koma selalu berkembang. Di video kita kali ini kita memenuhi request dari penikmat PSK yang beberapa video kemarin itu sempat komen untuk tim Pada Sebuah Koma mendatangi sebuah makam yang terletak di kawasan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Jadi makam itu adalah makam Habib Alwi bin Hasan bin Toha bin Yahya. Seperti biasa, tim Pada Sebuah Koma mendatangi makam tersebut. Kita datang ke makam tersebut itu estimasi sekitar pukul 5 sore. Jadi sampai kita pulang itu dan sholat maghrib di sana. Jadi tempatnya itu seperti biasa, sangat bagus, sangat cantik. Kemudian bukan tim Pada Sebuah Koma namanya kalau kita tidak mencoba menguak sebenarnya makam siapa di situ. Seperti biasa, terdapat dua versi yang berbeda tentang makam ini. Sama halnya seperti makam-makam yang lain, makam ini pun terdapat dua versi yang berbeda. Jadi kita akan coba bongkar satu persatu versi masing-masing. Versi yang pertama yaitu makam tersebut adalah makam Habib Alwi bin Hasan bin Toha bin Yahya. Jadi makam itu dibongkar sekitar tahun 2017 atas petunjuk dari Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Jadi Habib Lutfi mengatakan bahwasanya itu adalah Habib Alwi bin Hasan. Jadi beliau menurut Habib Lutfi itu putra dari Habib Hasan, sedangkan Habib Hasan itu dimakamkan di Lamber Kidul, Kota Semarang yang dulu pernah kita kunjungi. Jadi buat teman-teman yang belum pernah tahu Habib Hasan makamnya seperti apa, nanti biar disiapkan oleh tim Pada Sebuah Koma. Ini agak sedikit membingungkan bagi kami tim Pada Sebuah Koma ketika Habib Lutfi mengatakan bahwasanya itu putra Habib Hasan yang katanya Singobarong atau KRT Sumodiningrat dan atau Syekh Keramat Jati. Ketika ada yang mengatakan beliau putra dari Habib Hasan atau KRT Sumodiningrat, seketika itu saya itu berpikir dan kemudian mencari beberapa artikel atau serat, dan saya menemukan serat keraton. Kemudian setelah serat keraton itu saya baca, kemudian saya mencari babat spy, masih kurang terima lagi. Saya baca artikel dari Yasser Arafat, seorang peneliti sejarawan yang menurut saya sangat luar biasa. Itu bahwasanya KRT Sumodiningrat itu hanya punya satu putra, yaitu Tumenggung Sumonegoro. Jadi ketika beberapa serat ataupun beberapa artikel yang mengatakan bahwasanya KRT Sumodiningrat atau yang versi Habib Lutfi disebut Habib Hasan itu mengatakan bahwasannya KRT Sumodiningrat hanya punya satu putra, yaitu Tumenggung Sumonegoro. Kemudian Habib Alwi ini yang konon katanya putra dari Habib Hasan yang KRT Sumodiningrat, ini agak membingungkan. Kita tidak akan pernah bisa membantah babat spy ataupun serat keraton bahwasanya KRT Sumodiningrat hanya punya satu putra. Ketika dikatakan makam Habib Alwi ini adalah putra keempat dari Habib Hasan, nah itu makam siapa yang ada di situ? Kita akan berpikir keras untuk itu. Kembali lagi, ini versi dari Habib Lutfi bin Yahya.
mungkin Habib Lutfi juga punya catatan tersendiri. Sedangkan satu-satunya putra dari KRT Sumo Diningrat yaitu Tumenggung Sumonegoro itu dimakamkan di satu komplek yang sama dengan bapaknya, yaitu di daerah Jejeran Pleret Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Kami akan bertanya-tanya, ini makam siapa sebetulnya? Itu versi dari Habib Lutfi bin Yahya. Kalau kita membahas kondisi makam, jadi kalau kita membahas kondisi makam tersebut, kondisinya memang sangat luar biasa. Makam ini tertata dengan rapi, hampir mirip dengan makam dari yang konon katanya ayahnya, yaitu Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang terletak di Lamper Kidul, yang sudah kita bahas kemarin. Makamnya hampir mirip, tetapi bedanya kalau di makam Habib Hasan itu memang tidak ada kompleks makam di situ. Jadi Habib Hasan itu kayak sendirian di dalam. Sedangkan ketika kita kemarin datang ke makam Habib Alwi atau Mbah Luhung, itu kondisinya cukup bagus. Ketika kami mencoba untuk masuk ke dalam, terdapat 2 makam di dalam itu, yang satu sangat besar makamnya, sangat bagus. Kemudian di sampingnya yang kami kira itu istrinya, ternyata kata warga di situ adalah pengawalnya atau pengikutnya. Kemudian di luar itu juga ada 2 makam. Kemudian ada satu lagi makam di samping, dan ada satu makam yang berada di depan dan itu sendirian. Tapi kalau kondisi makam memang sangat bersih, sangat rapi, terjaga dengan baik. Jadi itu versi pertama itu yang sudah kita bahas tadi adalah versi dari Habib Lutfi bin Yahya. Jadi Habib Alwi bin Hasan bin Toha bin Yahya ini putra dari Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang makamnya berada di Lamper Kidul, Kota Semarang. Walaupun saya ke sana juga agak dalam tanda kutip bertanya-tanya, karena katanya Habib Hasan itu KRT Sumo Diningrat, padahal KRT Sumo Diningrat hanya memiliki 1 putra. Kembali lagi, itu makam siapa? Versi kedua adalah versi masyarakat yang lokasinya justru agak sedikit jauh dari kompleks makam itu, karena makam itu dikelilingi sungai, dan ketika kita mau masuk atau keluar area makam itu, di sekeliling itu adalah perumahan. Kami mencoba mencari narasumber yang mau diajak masuk ke kamera, ternyata beliau tidak mau, tapi beliau itu bisa menceritakan secara detail lokasi tersebut. Jadi konon cerita beliau itu, lokasi tersebut itu sangat angker, katanya sangat angker. Di situ itu dulu semacam kayak hutan yang dikelilingi sungai, lokasinya sangat angker, dan kata beliau, sekali lagi kata beliau yang tidak mau disebutkan namanya, di area tersebut kurang lebih terdapat sekitar 40 makam. Sekali lagi, kurang lebih di tempat itu terdapat sekitar 40 makam. Jadi beliau itu kurang tahu persisnya berapa, tapi kurang lebih sekitar ada 40 makam yang ada di situ. Kemudian kami mencoba menanyakan, lah yang di dalam makam itu ada siapa? Kok ada 2 makam, yang satu makam itu sangat besar? Kata beliau, di situ itu makam semua. Jadi kalau 2 makam yang ada di dalam itu, beliau kurang tahu itu siapa, namanya siapa juga beliau kurang tahu. Tetapi beliau meyakini bahwasanya Mbah Luhung atau Mbah Luwung, kata beliau tadi, itu makamnya justru yang berada di luar. Jadi di luar makam tadi itu ada satu makam itu sendirian. Nanti teman-teman bisa melihat videonya, sudah kami siapkan. Itu diyakini oleh bapak tadi, bapaknya sumber tadi yang tidak mau disebutkan namanya, itu meyakini Mbah Luwung atau Mbah Luhung itu berada di luar, yang berada di luar makam, bukan yang berada di dalam makam. Sampai kemarin itu kami tim pada sebuah koma seperti biasa, sedikit ada ya berdoa lah, kita berdoa di situ. Kita juga tim pada sebuah koma juga ada tim khusus yang memang biasanya berurusan dengan makam-makam tua, atau dalam bahasa kerennya itu ronsen makam. Itu mencoba untuk bertirakat di situ. Kita di dalam juga mendoakan, tetapi kita justru lama mencoba untuk mendoakan yang ada di luar, karena kita akan mencoba mengcompare 2 versi ini, mana yang lebih masuk akal. Tapi kembali lagi, tim pada sebuah koma ini hanya mengingatkan, kita sudah sering sebutkan ketika kita sudah berbicara tentang sejarah, jangan pernah paksakan pemikiran kalian, karena sejarah tergantung
siapa yang mencatatkan. Jadi bagi teman-teman muhibin atau pencinta habaib, pecinta makam habaib, datang saja. Bapaknya bilang kemarin 24 jam mereka buka. Jadi untuk masalah tempatnya nyaman dan tidaknya sangat nyaman. Tempatnya sangat nyaman. Tetapi buat teman-teman penikmat PSK yang meragukan dan menganggap makam itu palsu, kita juga tidak bisa menyalahkan karena setiap orang punya pandangan sendiri-sendiri. Jadi sekali lagi teman-teman, masalah makam Habib Alwi bin Hasan bin Toha bin Yahya kita sudah sajikan karena ini ada permintaan kemarin dari penikmat PSK yang menulis di kolom komentar. Akhirnya kita bisa sajikan. Jadi buat teman-teman penikmat PSK semua, bila ada info atau makam yang sedikit meragukan itu makam siapa, nanti bisa tulis di kolom komentar. Kalau memang waktunya memungkinkan, kita akan kunjungi tempat tersebut. Itu teman-teman, sedikit explore sejarah kita hari ini. Setelah ini kembali kami mengatakan, setelah ini kita akan coba mengejar makam Habib-Habib yang ada di kota Semarang, terutama yang berurusan dengan bin Yahya, karena ini semua ada sangkutannya dengan KRT Sumodiningrat atau Habib Hasan yang dibilang Habib Lutfi. Jadi kita akan coba kuak seperti apa semampu kita. Ketika kita sudah berbicara tentang sejarah, jangan pernah paksakan pemikiran kalian, karena sejarah tergantung siapa yang mencatatkan. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan, karena kita hidup berdampingan.